sebenarnya Ba'alawi yang ada di Indonesia yang disampaikan di YouTube bahwa Ba'alawi dari gen Yahudi, itu benar atau tidak? Ini ada pertanyaan dari Qurratul Aini. Berarti kan hubungannya dengan tes DNA ya. Jadi kita bisa memanipulasi catatan manusia, kitab nasab, sejarah dan macam-macam. Tetapi kita mustahil bisa memanipulasi catatan Tuhan yang ada dalam diri kita. Apa catatan Tuhan itu? Adalah rangkaian nukleotida dalam DNA kita, adenin, timin, guanin, sitosin. Dan ini kalau Ba'alawi mengaku sebagai keturunan lurus ke Sayyidina Ali, ke Imam Husain bin Ali, artinya harus punya haplogrup J1, punya kode FGC 30416 Husain bin FGC 10500 punyanya Imam Ali. Kalau tidak ada ini berarti mutlak batal, gagal secara ilmu pengetahuan. Tidak terbantahkan bahwa mereka bukan keturunan lurus laki-laki ke Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pertanyaannya, dari pakar genetik internasional, Bani Alawi ini yang mengaku Sayyid atau Sadah Hadramut ini, itu terkenalnya Sadah Hadramut itu apa haplogrupnya? Haplogrupnya bukan J1, saudara-saudara. Artinya kalau bukan J atau E, kalau itu Arab Berber Afrika Utara. Kalau bukan J berarti dipastikan mereka bukan keturunan laki-laki orang Arab. Bayangkan, Arab saja bukan. Apalagi Ibrahim, apalagi Ismail, apalagi Quraisy, apalagi Bani Hasyim, apalagi Muhammad atau Ali, cucunya Abdul Muthalib, apalagi Al-Husaini. Mereka bukan orang Arab. Mereka bukan orang Arab. Keturunan laki-laki ya, kromosom Y. Nah, jadi gitu. Itu yang pertama. Jadi Bani Alawi bukan keturunan dari Ibrahim atau Ismail atau Quraisy atau bawahnya lagi siapa? Bani Hasyim atau Ali atau Husain. Jadi klaim mereka mutlak batal sesuai dengan ilmu pengetahuan dan kajian ilmu genetika. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka berhaplogrup apa? G. Kalau tadi J1, ini G, G-nya G2. Tapi G sendiri sebelum pecah menjadi G1 dan G2 muncul pertama kali bermutasi di Kaukasus. Nah, di dalam genetik mereka ada beberapa kode, yang kode ini ketika dirunut jelas leluhurnya dari mana saja. Jadi catatan leluhur kita kan dibentuk oleh materi leluhur kita, dari ayah, dari ibu. Nah, ini menyumbangkan materi genetiknya. Kalau dari garis ayah berarti kromosom Y. Ini dari ayah kita, kakek kita, mbah boyot kita laki-laki, terus garis laki-laki hingga ke atas. Berapa puluh ribu tahun baru bermutasi. Gitu. Nah, dari kajian genetik kromosom Y, haplogrup G ini ditemukan PF3296. PF3296 ini nanti ada P303, ada macam-macam ke bawah. Dan ini sudah diisbat oleh situs DNA-nya Yahudi internasional namanya jewisdna.net, bahwa di situ ada 2 sampel Asgaf dan Jamalulail yang diakui sebagai bagian dari keluarga Yahudi internasional. Jelas, itu yang pertama. Itu yang kedua. Pertanyaannya kan gini, Yahudi kan dari Israel. Israel kan nama lain dari Yakub. Yakub punya 12 putra. Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ibrahim punya putra juga Ismail. Berarti kan harusnya kan haplogrupnya kan J1 sama dengan keturunan Bani Hasyim atau keluarganya Rasulullah. Kan gitu harusnya. Ini Yahudi yang asli. Yahudi yang J1 ada, yang keturunan dari 12 suku putranya dari Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Harus J1 dan ini ada. Dan mereka sekarang berdemo di jalan-jalan di New York, di seluruh dunia, mengecam pembantaian negara Zionis Israel kepada Palestina. Dan mereka tinggal selama berabad-abad di Palestina dengan damai, berdampingan dengan Islam, berdampingan dengan Nasrani di Palestina sejak zaman Salahuddin Al-Ayyubi menaklukkan Yerusalem, yang dipuji oleh seluruh ahli sejarah adalah penaklukan yang paling beradab, yang tidak ada pembantaian kepada perempuan dan anak-anak. Ini Yahudi Abrahamik yang asli. Loh, kok ada? Berarti ada yang nggak asli? Ada. Menurut Philip Kostler maupun beberapa ahli sejarah dan pakar genetik yang lain, dulu ada sebuah kerajaan di Kaukasia. Nah, ini mulai serius ini. Di Kaukasia. Kaukasia ini adalah Asia Tengah, tempat paling basah, tempat paling kaya karena jalur perdagangan dari Asia Tenggara
ini di luar navigasi laut ya, dari Asia Tenggara, dari Cina melalui celah di antara Nepal, Tibet, India dan Cina itu masuk ke Asia Tengah, ke Eropa sampai ke Timur Tengah dan lain. Jadi di situ jantung perdagangan dunia. Di situ ada suku perampok namanya bangsa Khazar. Jelas suku perampok. Ada linknya, ada, bisa di-share. Ketika Nabi Sulaiman menguasai dunia, bahkan di dalam Al-Quran disebutkan bahwa hewan, angin, jin semuanya tunduk pada Nabi Sulaiman. Karena takut diinvasi oleh Nabi Sulaiman, bangsa Khazar ini memeluk agama Yahudi. Jadi gitu, mereka mengadopsi Yahudi, mereka memang gitu. Kalau kepepet mereka mengatakan, hei Wali Songo, aku saudaramu. Hei Kiai Fulan, aku muhibunmu. Kakek ente dulu belajar sama kakek Ana. Jadi mereka begitu. Mereka pinter sekali, mereka merayu orang. Karena takut diinvasi sama Nabi Sulaiman, akhirnya mereka memeluk agama Yahudi. Sampai kemudian mereka menjadi bangsa yang kaya karena mereka menguasai Kaukasia. Itu bangsa perampok. Namanya negaranya Khazaria, ibu kotanya namanya apa? ITIL. Nah, jelas itu tulisannya itu. Di manuskrip yang lain ditulis Atil, ibu kotanya Khazaria. Kemudian mereka diserbu sama Mongol, diserbu sama Rusia dan lain-lain. Akhirnya runtuh, tercerai-berai. Lah sebelum tercerai-berai pernah terjadi surat menyurat antara Perdana Menteri Andalusia zaman Abdurrahman ketiga di awal abad ke-10 Masehi, itu yang bernama Hasdai bin Sabrut, Perdana Menterinya Andalusia. Makanya di zaman itu disebut Golden Age atau abad keemasan, karena semua agama bisa berdamai, bisa hidup rukun, punya jabatan-jabatan mulia di luar Islam di dalam Bani kerajaan Andalusia Umayyah yang ada di Spanyol atau Andalus. Lah ini terjadi surat menyurat. Hei Raja Yosef, apakah engkau memeluk agama Yahudi sejak kapan? Engkau apakah keturunan dari mana? Dari jalur mana? Keturunan Ishak dari mana? Ini katanya Hasdai bin Sabrut, Perdana Menteri Andalusia yang Yahudi ini, kepada Raja Yosef Khazaria. Kata Raja Yosef, kami bukan keturunan Ibrahim, tapi kami keturunan dari salah satu putra Nuh. Ada Sem, ada Yapet, ada siapa satunya? Siapa namanya itu? Ini salah satu putra yang nanti menurunkan As-Samiri, bangsa Samaritan, menurunkan Musa As-Samiri dan macam-macam. Yang menurut Syekh Imran Husain, nanti di Kaukasia ini ada Ya'juj Ma'juj. Ya ini bangsa yang nanti bangsa perampok, yang bangsa nanti akan menyusup ke semua negeri. Dan kemudian jelas bahwa mereka menganut agama Yahudi bukan dari jalurnya Ibrahim, tetapi karena mereka mencangkok ke agama Yahudi. Setelah kemudian tidak lama diserbu sama bangsa Rusia. Kerajaan Rusia menyerbu mereka. Setelah Mongol mereka semakin lemah, hancur lebur, tapi mereka sudah berdiaspora ke seluruh dunia. Jadi gitu. Salah seorang pakar genetik yang kami undang ketika saya menjadi moderator di seminar kebangsaan meneliti nasab Nabi di Nusantara di UIN tanggal 26 Agustus kemarin di UIN Jakarta. Dr. Ari Kaim, dia seorang profesor dapat gelar profesor juga dari Filipina, peneliti di BRIN juga. Dari garis laki-laki beliau itu adalah ke Abrahamik melalui jalur Ishak. Artinya apa? Keluarga Yahudi, garis laki-laki. Tapi beliau Muslim, ibunya ke Sunan Kalijogo, ke Ki Ageng Selo juga. Lah itu di dalam tradisi turun temurun ayah, kakek dan seterusnya ada doa. Ya Hasim, Hasim itu Allah maksudnya. Ya Tuhan, lindungilah kami dari kejahatan bangsa Khazar. Orang Yahudi yang asli sendiri itu berlindung kepada Allah, berdoa agar diselamatkan dari bangsa Khazar. Makanya tadi Ustadz Ubad mengatakan bahwa mereka bertransformasi, itu benar. Jadi mereka mereka pertama pagan, penyembah berhala, penyembah matahari, pohon dan lain-lain lah pokoknya gitu. Kemudian masuk agama Yahudi, kemudian mereka merasuk ke dalam agama Yahudi. Dan kalau kita lihat banyak kan orang Bani Israel yang membunuh nabi-nabi Israel. Lah pelakunya ya bangsa Khazar ini pelakunya. Jadi Bani Khazar ini juga membunuhi nabi-nabinya Israel sendiri. Dan kemudian mereka masuk ke banyak agama, masuk ke agama Nasrani, itu ada Yahudi kripto namanya, Yahudi yang beragama di luar Yahudi. Itu GP303, kode ini juga ada di Ba'alawi, ada di Pulau Ibiza Spanyol. Jadi ketika inkuisisi penaklukan Ratu Isabella pasukan salib kepada Umayyah, kalau nggak murtad dibantai sehingga banyak yang lari, itu sebagian kaum Yahudi lari ke Pulau Ibiza. Jadi pertanyaan tadi sudah dijawab bahwa apakah benar Ba'alawi adalah bergenetika Yahudi? Benar, tegas benar. Yang mengisbat Yahudi sendiri. Open posting, situsnya jelas, kode DNA-nya jelas. Lah pertanyaannya, apakah Ba'alawi yang ada di Indonesia ini benar Ba'alawi semua? Ya nanti tes DNA. Karena ada yang bukan Ba'alawi di Ba'alawikan. Contoh
suatu marga di Kalimantan yang Al-Gadri. Ini tes DNA-nya bukan, nggak sama dengan Ba'alawi. Artinya mereka diba'alawikan oleh Ba'alawi karena apa? Punya kerajaan, pansos Ba'alawinya, nebeng tenar itu. Jadi harus dites DNA nanti semua keluarga Wali Songo, semua Ba'alawi dan semuanya. Dan kelak nanti pasti tes DNA akan menjadi kewajiban bagi seluruh warga dunia. Pertama, demi untuk identifikasi diri. Kalau dulu pakai sidik jari, kemudian meningkat pakai kornea mata, nanti dengan tes DNA lebih presisi lagi. Seseorang itu siapa? Karena tiap orang akan punya DNA profil sendiri-sendiri. Punya 3 miliar deret DNA yang tidak mungkin sama antara satu dengan orang lain. Yang kedua, demi kesehatan. Karena dengan tes DNA kita bisa tahu apa penyakit bawaan genetik yang ada pada diri kita, sehingga pencegahannya, pengobatannya maupun penanganannya bisa dilakukan sejak dini. Demikian, itu yang bisa saya jawab. Yang lain